Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Syafani dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan MPM 21216038. Saya di sini akan memaparkan terkait topik kebijakan moneter terkait mata kuliah tata kelola terkait peraturan perundang-undangan dan tata kelola anggaran. Oke, yang pertama, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Oke, kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan mencapai keseimbangan internal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Oke, next. Tujuan daripada kebijakan moneter itu sendiri, di sini saya mengambil 5 poin. Yang pertama ada stabilitas ekonomi. Apa sih itu stabilitas ekonomi? Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan berkelanjutan. Artinya apa? Artinya pertumbuhan arus barang atau jasa dan arus uang berjalan dengan seimbang. Kemudian poin yang kedua ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja akan meningkat bila produksi juga meningkat. Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan, ditinjau dari segi upah maupun keselamatan kerja, perbaikan upah, dan keselamatan kerja akan meningkatkan taraf hidup karyawan dan pada akhirnya kemakmuran akan tercapai. Kemudian poin yang ketiga ada stabilitas harga. Kestabilan harga ditandai dengan stabilitas harga barang dari waktu ke waktu. Harga yang stabil menyebabkan masyarakat percaya bahwa membeli barang pada tingkat harga yang sama dengan tingkat harga yang akan datang atau daya beli uang dari waktu ke waktu adalah sama. Kemudian yang keempat adalah neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila jumlah nilai barang yang diekspor sama dengan nilai barang yang diimpor. Untuk mendapatkan neraca pembayaran yang seimbang, pemerintah sering menjalankan kebijakan moneter. Contohnya adalah dengan cara melakukan devaluasi. Kemudian poin yang kelima, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menjaga stabilitas harga dari banyaknya jumlah uang yang beredar, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing. Kemudian ada terkait instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama yaitu terkait fasilitas diskonto atau diskon rate. Apa sih itu fasilitas diskonto? Yaitu tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah pada bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Ketika bank-bank umum mengalami kondisi yang mengharuskan mereka untuk meminjam uang ke bank sentral, pemerintah dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kemudian poin yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka atau OPT merupakan salah satu instrumen kebijakan moneter yang tidak langsung, yang sangat penting karena sifatnya yang sangat fleksibel dibanding dengan instrumen lain. OPT dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau open market selling atau membeli atau open market buying
Surat-surat berharga milik pemerintah. Di sini ada 2 poin. Yang pertama open market selling, yaitu open market buying. Poin yang ketiga ada rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, yaitu ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Kemudian poin yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itulah instrumen kebijakan moneter. Kemudian next ada jenis kebijakan moneter. Oke, terkait jenis-jenis kebijakan moneter, di sini ada 2 poin yang saya ambil. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontrantif. Kemudian, apa sih itu yang disebut dengan kebijakan moneter ekspansif? Kebijakan moneter ekspansif sering disebut kebijakan uang longgar atau easy money policy. Apa sih itu kebijakan moneter ekspansif? Yaitu kebijakan yang mengatur jumlah uang yang dipasok dalam perekonomian. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu dengan menurunkan suku bunga, membeli sekuritas pemerintah oleh bank sentral, dan menurunkan persyaratan cadangan untuk bank. Secara keseluruhan, tujuan kebijakan moneter ekspansif adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan resiko inflasi yang sangat tinggi. Kebijakan moneter ekspansif utamanya melakukan penambahan uang yang beredar dalam masyarakat agar roda perekonomian semakin berjalan cepat. Nah, contoh dari kebijakan moneter ekspansif biasanya diterapkan untuk mengurangi angka pengangguran, karena ketersediaan uang dalam jumlah banyak akan merangsang kegiatan bisnis sehingga pasar tenaga kerja semakin besar. Contoh konkretnya yaitu Bank Indonesia menambah jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak, mata uang rupiah menjadi lebih murah daripada mata uang negara lain. Oke, poin yang kedua yaitu terkait kebijakan moneter kontransif. Apa sih itu kebijakan moneter kontrantif? Yaitu adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Apa sih tujuan utama dari kebijakan ini? Tujuan utamanya yaitu untuk menurunkan tingkat inflasi. Untuk mengurangi tingkat inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kemudian untuk meningkatkan suku bunga, menjual obligasi pemerintah, dan menaikkan persyaratan cadangan untuk bank. Oke, selanjutnya ada indikator pengaruh kebijakan moneter. Yang pertama yaitu uang yang beredar atau monetary targeting. Menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar sebagai sasaran menengah. Kekurangannya yaitu penerapannya tergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir atau inflasi. Yang kedua, sulit dimengerti oleh rakyat. Kemudian kelebihannya apa sih terkait uang beredar ini? Kelebihannya yaitu dimungkinkan pelaksanaan kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat fokus pada pencapaian tujuan atau inflasi. Poin yang kedua, penargetan nilai tukar. Menyesuaikan dan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah.
Kekurangannya apa sih terkait penargetan nilai tukar ini? Kekurangannya yaitu rentan terhadap tindakan spekulan, gejolak yang terjadi di suatu negara dapat langsung berdampak terhadap perekonomian domestik. Kemudian kelebihan terkait poin ini yaitu yang pertama, sederhana dan mudah dapat dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, dapat meredam laju inflasi. Yang ketiga, penargetan nilai tukar ditetapkan dengan aturan yang dapat mendisiplinkan kebijakan moneter. Kemudian poin yang terakhir ada terkait target inflasi atau inflation targeting. Penetapan target inflasi jangka menengah dan komitmen untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang. Apa sih kekurangan dari poin ini? Kekurangannya yaitu sinyal terhadap pencapaian target tidak secepat dengan pendekatan sebelumnya. Kemudian apa sih kelebihannya? Kelebihannya yaitu yang pertama, target pencapaian sangat jelas dan sederhana. Kedua, meningkatkan akuntabilitas bank sentral. Kemudian yang ketiga, kebijakan moneter dapat difokuskan pada pencapaian kestabilan perekonomian yang domestik. Kemudian yang keempat, tidak bergantung kepada kestabilan hubungan antara besaran moneter dengan sasaran akhir atau inflasi. Nah, kemudian ada beberapa fungsi terkait kebijakan moneter yang di sini saya mengambil ada 7 mata poin. Yang pertama, kebijakan moneter memiliki fungsi untuk menjaga adanya iklim investasi yang terjadi di dalam negara. Kemudian fungsi yang kedua untuk meningkatkan stabilitas dari pertumbuhan ekonomi yang ada di dalam suatu negara. Kemudian untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran dan membuka sejumlah lapangan pekerjaan yang luas. Poin yang keempat dapat membantu untuk meningkatkan sejumlah neraca pembayaran. Poin yang kelima, untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar mata uang yang ada. Poin yang keenam, mampu menjaga sejumlah kestabilan dari harga barang yang ada di pasaran. Kemudian poin yang ketujuh, mampu digunakan untuk mengendalikan sejumlah laju inflasi yang ada di sejumlah negara, termasuk di Indonesia. Nah, ini ada bagian terkait transmisi kebijakan moneter. Bagian ini saya ambil dari web Bank Indonesia. Akan saya jelaskan beberapa poin yang saya pahami di sini terkait transmisi kebijakan moneter. Oke, di sini ada operasi moneter. Operasi moneter Operasi moneter yang pertama ada operasi pasar terbuka atau tadi OPT yang sudah saya jelaskan. Kemudian poin yang kedua ada standing fasilitas. Nah, ada sterilisasi falas, terus giro wajib minimum, suku bunga kebijakan. Kemudian ada indikatornya, apa saja sih indikatornya? Indikatornya ada aktiva dalam negeri, ada suku bunga atau PUAB, oke, ya sebentar. Oke, transmisi kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah tadi menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Pada kondisi normal, perbankan akan merespon kenaikan atau penurunan BI rate dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan.
Namun, jika perbankan melihat risiko perekonomian yang cukup tinggi, maka respon perbankan terhadap penurunan suku bunga akan lebih lambat. Sebaliknya, jika perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspon dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit tidak selalu direspon. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga tidak selalu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat. Jika prospek perekonomian dari masyarakat sedang lesu, efektivitas transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh kondisi eksternal, sektor keuangan, kemudian sektor perbankan, serta sektor real. Kemudian ada poin terkait pengendalian inflasi. Nah, di sini ada dampak kebijakan moneter. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dampak positif. Apa sih dampak positif dari kebijakan moneter? Dampak positif daripada adanya kebijakan moneter yaitu mampu untuk mengatur dalam pembuatan dan juga pengedaran rupiah di seluruh Indonesia. Kemudian ada dampak negatif. Apa sih dampak negatifnya? Apabila nantinya uang yang diedarkan ini jumlahnya sedikit, maka akan terjadi krisis ekonomi. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari saya terkait poin kebijakan moneter. Mungkin ada beberapa poin yang tidak saya ulas. Eh, Oke, sekian saja. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, ada kekurangan poin, kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe akun YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.